Saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam episode tentang lidah. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian merenungkan tentang lidah. Di sini di kitab Yakobus 3 ayat 6 itu dikatakan lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi kita lihat bahwa lidah itu sangat berbahaya. Dalam ayat 8-nya dikatakan, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun mematikan. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mau ngajak kita semua merenungkan tentang hal ini. Seringkali terjadi perpecahan, peperangan ataupun apapun, perseteruan itu hanya gara-gara salah bicara. Hanya salah keluarkan kata-kata dari lidah. Kalau kita tidak punya lidah, kita tidak bisa berkata-kata, bukan? Tapi lidah itu sesuatu yang berbahaya, yang merupakan asalnya dari api neraka. Kenapa dibilang demikian? Karena dengan lidah kita bisa menyakiti hati manusia. Dengan lidah kita bisa membunuh orang. Misalnya dengan kita kata-katain orang sehingga orang itu sakit hati, akhirnya dia merasa dia sedih, dia salah, dia minder, akhirnya dia bisa bunuh diri. Ini lidah Bapak Ibu. Nah, suami istri, kenapa dia bisa bercerai? Juga karena lidah. Istri sudah dibilang harus tunduk pada suami, tapi istri biasanya lebih bawel daripada suami, menggurui suami, menghakimi suami, mengata-ngatai suami. Akhirnya suaminya pergi dari rumah. Tidak mau lagi dengan istri yang bawel dan suka menggurui, suka mengata-ngatai dan merendahkan suami. Itu gara-gara apa? Gara-gara lidah, Bapak Ibu. Suami juga ya suka mengata-ngatai istri. Kalau ngomelin istri itu kayak ngomelin apa aja. Goblok lu. Tolol lu. Apa aja keluar dari mulutnya. Nah, itu juga lidah, bukan? Karena itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, marilah kita sama-sama mengekang lidah kita. Menjaga ucapan kita. Jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu yang menyakitkan hati orang. Tuhan mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar dari mulut itu yang najis. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau kita mau menilai orang, kita cuma lihat ucapannya, kita sudah tahu hatinya berbicara apa. Orang yang niatnya jahat atau mengancam, dengan dengar kata-katanya saja, kalimatnya, kita juga sudah tahu apa maksud hatinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mengingat ayat ini, supaya jangan kita dipakai oleh iblis untuk memecah belah keluarga, untuk memecah belah pertemanan, untuk memecah belah gereja, dan sebagainya.
Karena lidah itu adalah api neraka. Ingat, jangan sampai kita tidak bisa mengekang lidah kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau ini sekiranya bisa bermanfaat dan menjadi berkat buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan share. Share kemana saja. Ke grup WhatsApp teman-teman, kemana saja. Yang penting boleh banyak yang mendengarkan dan bisa merenungkan bersama-sama dengan renungan sebutir debu. Sampai ketemu.